makasih ya. Pedagang kopi keliling atau Starling adalah bagian dari ekonomi informal Jakarta. Mereka tidak memiliki lapak, tetapi mereka memiliki pasar yang terbentuk oleh kebutuhan kota. Bagi sebagian warga Indonesia, kopi merupakan sebuah amunisi sebelum memulai hari. Bukan sekedar untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan di tengah jam kerja yang padat. Dalam kondisi inilah pedagang kopi keliling menjadi pilihan. Harga terjangkau, 5.000 satu gelas, mudah ditemui, dan hadir di titik-titik aktivitas kota. Simple aja sih, soalnya kan saya kalau beli di tempat lain kan agak jauh ya, jadi nyari yang terdekat aja. Kalau dari segi harga? Dari segi harga juga lumayan cukup murah dan standar juga. Ya, pertama kan kita yang tadi saya bilang itu tempatnya kan samping cuacanya bagus kan, nggak hujan, bawah pohon teduh kan, kita parkir mobil di dalam gedung, ya udah sambil istilahnya santai lah di sini. Starling lebih praktis, lebih gampang dicarinya, lebih mudah dibandingkan sama misal ke warung-warung itu, karena di mana khususnya di Jakarta gitu lebih nyari gampangan Starling gitu, lebih enak. Di balik segelas kopi yang diteguk setiap harinya oleh para pelanggan, ada rantai kehidupan yang dimulai dari satu titik. Sebuah gang sempit di Kuitang, Jakarta Pusat menjadi tempat tinggal dan titik awal ratusan pedagang kopi keliling memulai harinya. Saat ini saya berada di salah satu gang tersempit yang ada di Kuitang, di mana gang ini panjangnya itu kurang lebih 350 meter dan lebarnya ini tak lebih dari 3 meter. Nah, di sisi kiri dan kanan dari gang ini berdiri rumah-rumah semi permanen dan juga gang ini diapit oleh sebelah kanan ada Sungai Ciliwung dan sebelah kiri ini ada kantor perwakilan BI. Dari titik ini, dari gang ini, setiap hari aktivitas dari para pedagang kopi keliling dimulai. Kampung kopi keliling ini awalnya hanya kampung biasa yang di dalamnya diisi pedagang gerobak dan warung kelontong yang jumlahnya pun tak banyak. Sekitar tahun 2008-2009, kampung ini berubah menjadi kompleks pedagang kopi keliling. Awalnya sih nggak seperti ini, mereka ini kan pedagang teh botol yang pakai gerobak. Muncullah anak dari Tegal namanya Darsa, berdaganglah kopi. Sendirian dia itu. Berhubung mungkin rame dari 2009 sampai 2010, 11 dan seterusnya itu baru bermunculanlah rombongan dari Madura datang. Kesuksesan mengalir dari mulut ke mulut, jumlah pedagang terus bertambah. Tak sedikit dari mereka yang membawa kerabat dari kampung ke Jakarta untuk mengadu nasib bersama. Kini kampung ini dihuni lebih dari 200 kepala keluarga dan mayoritas mereka berasal dari Madura. Bagi para pedagang, menjadi Starling bukan sekedar pilihan, tapi cara paling mungkin untuk bertahan hidup. Dengan modal 1 hingga 2 juta rupiah dan pasar yang jelas, mereka yakin cara ini bisa membantu menopang kehidupan di ibu kota. Modalnya 2,5 juta lah. Iya, itu sepeda bekas itu. Soalnya sekarang sih udah mahal semua, waktu itu masih murah. Soalnya kayak kopi-kopi aja kayak masih 6.000, waktu itu jualan masih 1.500 kapal api kan. Awalnya kerja proyek dulu. Terus? Berhenti kerja proyek di tahun 2017. Terus? Langsung dagang kopi. Dagang kopi. Iya. Kenapa tiba-tiba beralih ke dagang kopi? Lebih enak, waktunya lebih bebas lagi. Terus kalau dari segi penghasilan? Ya alhamdulillah, lebih ada aja kalau yang ini. Aktivitas Starling tidak berdiri sendiri. Di dalam kampung ini terdapat rantai ekonomi yang mendukung mereka sebelum berangkat. Mulai dari menyediakan termos berisi air panas, es batu, hingga sejumlah minuman saset dari berbagai merek. Mereka disebut sebagai agen atau pengepul. Ada kurang lebih 10 agen di kampung ini. Masing-masing agen memegang 30-50 pedagang kopi keliling. Homsia misalnya, berawal dari 3 pedagang pada tahun 2019, kini ia memegang 38 pedagang kopi keliling.
Enggak, awalnya sedikit, lama-lama nambah begitu. Awalnya cuma hanya tiga doang. Ibu sekarang di bawahnya ibu ada berapa banyak ini pedagang? Ada kurang lebih 38. 38 ya. Nah itu mereka gimana sih Bu bisa datang ke sini, ibu yang panggil bilang di sini ada kerjaan atau gimana mereka bisa? Saya datang nggak ke sini? panggil, dia ada temennya kan bawa temen ke sini gitu. Homsia dan agen lainnya juga menyediakan tempat tinggal bagi para pedagang kopi keliling. Harganya beragam, mulai dari 100.000 hingga 500.000 rupiah per kamar setiap bulannya. Tapi bagi para bujang, mereka diberikan kamar gratis. Rumah kontrakan para agen biasanya mencapai 3 hingga 4 tingkat. Mereka disebut agen atau pengepul karena mereka memberikan modal awal yang nantinya diganti ketika pedagang kembali ke kampung. Sebagai imbalannya, pedagang wajib mengambil barang belanjaan dari agen tersebut. Iya semua, anak-anak begitu awalnya. Kalau nggak gitu kan, anak-anak mana ada modalnya dulu gitu. Jadi ibu bantu modalnya, ya. Tapi mereka tinggal gratis. Nah, kalau itu, kalau mau pulang bayar gitu. Bon-bonnya itu, awalnya tuh bon dulu. Gitu. Untuk menghindari kerumunan dan menjaga ketertiban lingkungan, para pedagang kopi keliling tidak berangkat bersamaan. Mereka pergi secara bertahap dalam pola shift-shiftan yang tak tertulis. Ada yang berangkat pagi setelah subuh, siang hari, sore hari, dan malam hari. Setiap pedagang juga diwajibkan untuk membawa kembali sampahnya ke kampung ini. Di balik sistem yang terlihat teratur, kehidupan pedagang kopi keliling tetap tak mudah. Setiap hari mereka berhadapan dengan cuaca, sepinya pembeli, hingga kejaran petugas. Ya namanya manusia kan pasti ada, kadang kesempret mobil, kadang ada petugas gitu. Soalnya kan namanya pedagang ginian kan muter gitu, nggak netep. Ya susahnya kalau dikejar Pol PP. Itu lebih susah itu. Sudah pernah dikejar? Bukan cuma pernah, hampir tiap hari. Ditangkap ya? Dikejar. Dikejar terus. Biasa mangkalnya di mana? Nggak mangkal keliling di Senayan, Sudirman. Pokoknya hidup di Jakarta ini harus harus sabar gitu. Soalnya ibu kota ini lebih kejam dari Ibu Tiri. Kejam Jakarta ini. Jadi harus sabar. Pedagang kopi keliling menjadi bagian dari wajah Jakarta. Mereka mengisi celah yang tak selalu terjangkau oleh sistem formal. Kampung ini menjadi contoh bagaimana ekonomi informal menyesuaikan diri dengan kebutuhan kota. Segelas kopi murah nan sederhana yang mereka sajikan menyimpan cerita tentang kerja, jaringan, dan cara bertahan hidup di ibu kota. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.